seorang ibu rumah tangga juga ya. Jadi hari ini tuh banyak ibu-ibu ya. Dengan satu putra ya. Beliau adalah mantan kepala sekolah TK, mantan banker juga ternyata ya. Memiliki ribuan member di bawah jaringannya di dalam dan di luar negeri. Penerima royalti MCI ya telah mendapatkan cash reward 50 juta 2 kali. Wow, keren banget ya. Berhasil mendapatkan trip luar negeri, jalan-jalan terus nih ya Ibu Sela ini ya. Dan beliau adalah seorang leader double diamond di MCI. Tanpa berlama-lama lagi silahkan Ibu Marcella. Oke, keren banget ya teman-teman. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Oke. Luar biasa banget ya, kita udah dengar sharingan, banyak sharing pada malam hari ini dan keren-keren banget. Apalagi yang sharingan Ibu Fen tadi ya, saya lihat banyak yang pegang tisu ya. Pokoknya itu mengandung bawang. Ya, tapi satu hal yang saya dapatkan secara pribadi dan mungkin teman-teman juga dapat sesuatu dari cerita Ibu Juliana barusan bahwa betapa pentingnya kita membangun bisnis passive income itu sedini mungkin ya. Kita nggak pernah tahu masa depan kita itu akan seperti apa, bahkan besok akan ada apapun kita nggak tahu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih dalam keadaan nyaman, dalam keadaan baik-baik saja, nggak ada salahnya kalau memulai membangun bisnis passive income sejak dini gitu ya. Saya mau sharing sedikit pengalaman saya di bisnis ini juga, tapi agak berbeda dengan Ibu Fen. Kalau tadi Ibu Juliana bilang dia jalanin bisnis MCI karena dari awal dia sudah sadar bisnisnya ya, memang butuh bisnisnya. Tapi kalau saya dulu memulai bisnis MCI ini sama sekali nggak kepikiran mau jalanin bisnisnya. Bahkan Ibu Betty yang tadi jadi host kita ini itu adalah upline saya. Dia pernah beberapa kali mau menjelaskan tentang sistem bisnisnya, sama saya di-cut. Nggak usah dijelasin bisnisnya, sombong banget ya saya ya. Jadi memang saya pernah cut, saya nggak mau bahas tentang bisnisnya, karena saya memang tidak tertarik dengan bisnisnya, saya cuma butuh produknya. Jadi waktu itu saya membeli nano spray di tahun 2014, karena saya butuh sama produknya. Tapi sama sekali nggak ada kepikiran pengen jalanin bisnisnya, karena ada embel-embel MLM dan saya tidak suka dengan MLM. Berjalan cukup lama seperti itu Bapak Ibu ya, selama 2 tahun, meskipun kadang-kadang saya terima bonus ya, jadi produk itu tuh memang bagus banget. Jadi teman-teman yang di sekitar saya melihat saya menggunakan nano spray, ternyata kondisi kulit saya ada perubahan, jadi teman-teman saya ikut beli dan saya merasakan bonusnya. Meskipun begitu, saya tetap masih belum kepikiran pengen jalanin bisnisnya dengan serius ya. Dan itu berjalan sampai sekitar 2 tahun Bapak Ibu. Kemudian di 2016 saya diajak ke satu acara MCI di Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta waktu itu, nggak tahu kenapa kok saya mau pergi gitu ya, padahal biasanya enggak. Saya berangkat waktu itu ke Jakarta dan ternyata Bapak Ibu di sanalah titik balik saya mulai berkomitmen, oke, saya mau coba seriusin jalanin bisnis ini. Jadi ada apa sih di acara di Jakarta itu? Jadi acara itu di Jakarta itu dari awal sampai akhir benar-benar apa ya, menampar saya bolak-balik gitu. Waktu itu tuh ada satu sesi mengandung bawang juga, itu sesi ya, mengandung bawang juga. Jadi intinya tuh kita tuh harus membahagiakan orang yang kita cintai gitu ya. Kadang-kadang kita tuh dikejar waktu gitu loh. Kita kejar-kejaran dengan usia orang tua kita kejar-kejaran dengan kesehatan orang tua kita juga dikejar waktu usia anak-anak kita gitu yang akan semakin dewasa gitu ya. Jadi kita tuh harus secepat mungkin membahagiakan mereka gitu. Nah, pada saat sesi itu saya tuh mikir, iya ya, saya nih 35 tahun, saya kerja udah sekitar beberapa belas tahun ya pada saat itu ya, sejak saya lulus kuliah, saya berada dalam zona nyaman gitu. Saya berada dalam zona nyaman, tapi saya belum bisa membahagiakan orang tua. Karena penghasilan saya pas-pasan, cukupnya cuma buat kehidupan sehari-hari gitu ya. Nabung aja cuma sedikit, nggak bisa banyak-banyak gitu. Bahkan kadang-kadang kalau ada hal-hal darurat ya tabungannya kepake lagi gitu ya. Jadi boro-boro membahagiakan orang tua gitu ya, boro-boro membahagiakan orang tua, nabung buat diri sendiri aja belum cukup gitu ya. Jadi waktu itu saya pikir saya mau membalas jasa orang tua saya lebih cepat.
gitu ya. Orang tua saya ini tipe yang gemar menabung. Sebentar ya, saya ada gambarnya. Jadi tipe orang tua saya ini tipe yang sederhana dan mereka itu sangat gemar menabung, tapi mereka selalu apa ya, nggak lupa gitu loh sama anak-anak yang butuh perkembangan lebih ini ya, apa sih maksudnya perkembangan harus mengenal dunia, mengenal alam gitu ya. Jadi mereka tuh nggak pernah skip ngajakin saya untuk nggak pernah skip ngajakin saya untuk liburan gitu ya, meskipun liburannya sederhana. Dan nggak pernah lupa juga mengajarkan kami untuk menabung. Sampai hari ini, sebentar ya, ini udah muncul belum di layar? Ya, udah muncul ya di layar ya. Ya, ini masa kecil kami. Kami sering diajak liburan, traveling, tapi memang backpacker ya, karena keluarga kami keluarga yang sederhana. Kemana-mana naik mobil, tidak pernah naik pesawat meskipun sampai ke Bali, karena bagi kami pesawat itu adalah transportasinya orang kaya. Jadi bukan levelnya kami lah ya, gitu ya. Kemudian mereka juga gemar menabung, Bapak Ibu. Jadi mereka berdua adalah karyawan swasta, tapi mereka rajin sekali menabung dan mengajarkan kami untuk rajin menabung juga. Sampai akhirnya mereka mampu menyiapkan rumah untuk kami masing-masing ya. Jadi saya bersaudara itu bertiga. Mama tuh, orang tua saya tuh nyiapin rumah masing-masing satu gitu. Jadi benar-benar memperhatikan masa depan anak-anaknya gitu. Dan pada saat sesi di 2016 itu, acara Jakarta itu, saya mikir saya belum bisa kasih apa-apa gitu, sementara orang tua saya selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi akhirnya di situ titik balik saya untuk saya serius jalanin bisnisnya. Jadi Bapak Ibu, sejak 2016 saya jalankan bisnisnya. Di awal-awal memang tantangan ada ya, tapi bersyukur hasilnya pun ada. Jadi saya bisa tembus trip bertiket-tiket gitu ya. Saya bisa tembus trip bertiket-tiket dan saya selalu pergi di tiket pertama. Kalau saya bisa tembus lebih dari satu, itu tiket kedua, ketiga, dan seterusnya itu sama saya dicairkan. Kalau mau ngikutin egoisnya saya ya, pasti saya pengennya cepat nabung gitu ya, cepat bisa nabung. Tapi di 2 tahun pertama saya tidak menabung dulu, Bapak Ibu. Jadi cash trip yang cair itu sama saya langsung dipakai untuk mengajak anak saya berangkat ke Legoland di tahun 2016. Karena waktu itu anak saya tuh lagi suka-sukanya Legoland dan usianya tuh sudah 7-8 tahun gitu kalau nggak salah. Dan Legoland itu kalau udah usia anak semakin besar itu nggak akan cocok lagi gitu, karena permainannya untuk anak-anak kecil gitu ya. Waktu itu dia pernah bilang, "Mami saya mau ke Legoland," karena dia lagi suka-sukanya Legoland, terus dia lihat iklan Legoland lagi di TV gitu ya. Jadi dia bilang, "Saya pengen." Akhirnya saya ajak dia dulu untuk pergi ke Legoland, kemudian trip berikutnya pun saya ajak mama papa saya untuk jalan-jalan dulu ke luar negeri, karena kondisi kesehatan orang tua saya tuh nggak bisa berjalan terlalu jauh ya kalau sekarang. Jadi kalau dulu mereka masih kuat gitu, makanya saya pikir saya nggak mau nabung dulu deh, saya mau menyenangkan dulu mereka gitu, menyenangkan orang tua saya, kemudian menyenangkan mertua saya, mumpung kondisi kesehatannya masih kuat gitu ya, kakinya masih kuat untuk berjalan jauh. Kemudian baru di tahun 2019 saya baru mulai bisa menabung sedikit demi sedikit, dan di tahun 2020 saya bisa merenovasi rumah pemberian orang tua saya. Bapak Ibu, rumah ini adalah rumah yang disediakan orang tua saya, tapi saya nggak bisa rawat dengan baik gitu loh. Saya nggak bisa rawat dengan baik, dengan proper gitu ya. Waktu dulu waktu saya belum jalanin MCI. Di 2020 akhirnya saya bisa apa ya, merenovasi besar-besaran gitu ya dari hasil tabungan saya dari MCI, dan ya kerusakannya udah banyak banget. Jadi di tengah rumah tuh ada bolong besar gitu ya, sampai harus ditadahin jolang gitu kalau misalnya hujan besar gitu ya. Nah pada saat itu saya renovasi besar-besaran, dan ya puji Tuhan rumah kami menjadi lebih nyaman gitu ya pada saat ini. Dan sampai hari ini saya sudah bisa bukan hanya merenovasi rumah, tapi juga bisa
mulai berinvestasi lah ya, mulai berinvestasi emas atau obligasi dan investasi lainnya gitu. Nah, Bapak Ibu, melalui sharingan saya pada saat ini, saya ingin mengajak teman-teman semua, mungkin teman-teman dulu ada dalam posisi saat ini ya, berada dalam posisi saya dulu gitu ya, dalam posisi yang nyaman, dalam posisi yang cukup-cukup aja gitu ya. Tapi harus diingat kita ini kejar-kejaran dengan waktu, kita kejar-kejaran dengan usia orang tua kita kejar-kejaran dengan usia anak, kesehatan juga nggak ada yang tahu kapan bisa berubah gitu ya. Jadi yuk coba jalankan bisnis ini kalau kita ingin membahagiakan orang-orang terkasih itu lebih cepat ya. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang bilang MLM mah nggak bisa dijalanin sama semua orang. MLM itu biasanya cuma bisa dijalankan sama orang yang hoki lah ya, yang beruntung dan yang berbakat. Kalau Bapak Ibu bilang seperti itu, saya mau bilang pendapat itu sama sekali salah ya. Teman-teman saya di sini yang tadi sharing, kita semua berjuang tuh sama-sama dari berapa tahun yang lalu ya. Dan sama sekali bukan karena hoki, sama sekali bukan karena berbakat. Mungkin bakatku butuh iya gitu ya, tapi kalau bakat-bakat lainnya sih enggak gitu ya. Saya mau sharing sedikit rahasia kami semua bisa berjalan di bisnis network marketing ini sampai hari ini. Kalau boleh saya rangkum dalam satu kata itu, kalau buat saya pribadi ya, rahasianya adalah konsisten. Ya, mungkin kelihatannya sederhana ya Bapak Ibu ya, satu kata doang, konsisten. Konsistensi. Tapi kalau boleh ngomong jujur, konsistensi ini sampai hari ini saya masih jalankan juga. Saya masih terus belajar juga gitu loh. Karena konsistensi itu bukan bukan bicara tentang sehari dua hari, bukan bicara tentang sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tapi terus menerus secara berulang sampai kita mencapai apa yang kita tuju gitu, sampai kita mencapai goalnya kita. Ya, konsisten untuk apa aja? Konsisten berdoa. Ya, teman-teman doakan setiap usaha yang teman-teman jalanin, teman-teman doakan setiap bisnis yang mau teman-teman ambil gitu ya. Kemudian juga konsisten kerjakan bisnisnya secara konsisten. Promosi setiap hari, nawarin orang setiap hari, sharing setiap hari, dikerjakan. Dan itu bukan bicara setahun 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Sampai hari ini pun saya masih belajar loh, padahal saya sudah jalanin bisnis ini 5 tahun dan pasti teman-teman saya yang lain pun demikian. Dan kemudian konsisten beriman. Ngejalanin bisnis seperti ini nih, kalau boleh dibilang berjalan dengan iman ya, karena kita nggak pernah tahu gitu loh di depan ada apa gitu loh. Kondisi bisa berubah seperti hari ini ya. Tahun kemarin 2019 kondisinya lagi bagus banget gitu ya, tiba-tiba ada pandemi gitu ya. Tetap aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, tantangan apa yang akan ada, tapi kita harus konsisten beriman. Konsisten juga memiliki mindset yang positif dan konsisten terus bertumbuh seperti yang tadi kata Ibu Juliana bilang ya. Juliana yang hari ini adalah proses pembentukan di MCI. Sama, kami juga sama. Semuanya sedang belajar konsisten untuk terus bertumbuh. Konsisten untuk memegang impian kita. Tujuan awal saya dulu saya ingin membahagiakan orang-orang yang terkasih. Dan tujuan saya masih belum berakhir sampai di situ. Karena orang tua saya dulu menyediakan rumah untuk anak-anak, maka saya pun harus bisa menyediakan aset untuk anak saya. Gitu ya. Jadi tujuan saya masih panjang ke depan dan saya yakin teman-teman di sini juga pasti punya tujuan, masih punya impian. Kemudian konsisten, yakin dan percaya pada perusahaan. Ya, meskipun keadaan lagi seperti sekarang nih, pandemi seperti ini, tapi kita udah lihat sendiri ya, perusahaan MCI itu selalu menyediakan yang terbaik gitu loh, selalu berusaha mengusahakan yang terbaik untuk member-membernya gitu. Jadi kayak cash reward dipercepat gitu ya. Jujur-jujur kata nih, saya jalanin bisnis dalam satu perusahaan, baru kali ini saya nemu perusahaan seperti ini gitu loh, yang targetnya bukan dinaikin malah diturunin gitu. Terus banyak sekali kebijakan-kebijakan yang benar-benar kita lihat banget ini bukan untuk memikirkan keuntungan perusahaan, tapi benar-benar untuk kesejahteraan member gitu. Pokoknya yang utama tuh member dulu gitu.
Jadi luar biasa banget. Saya baru pertama kali nyemplung di dunia MLM dan saya ketemu MLM yang seperti ini gitu. Jadi memang Tuhan tuh baik banget sama saya gitu ya. Dari seseorang yang anti MLM dan ternyata bisa nyemplung di MLM yang luar biasa keren dan bagus seperti MCI gitu ya. Ya, jadi konsisten yang tadi saya sebutkan, meskipun kelihatannya cuma satu kata ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata konsistennya banyak dan masih terus harus dilakukan ya sampai kita mencapai apa yang kita harapkan. Nah, buat Bapak Ibu yang belum join, yuk dimulai dari hari ini ya. Kita belajar membangun passive income kita mulai hari ini. Segera join dalam bisnis yang luar biasa ini dan kita sama-sama memiliki kehidupan yang lebih baik bersama MCI. Better Life with MCI. Wow, keren banget sharingnya dari Ibu Marcella ya. Beliau pernah nolak saya waktu saya mau menjelaskan bisnisnya ke beliau ya. Tapi hari ini kita lihat sama-sama ya. Seorang yang tadinya nggak melek sama bonus MCI, tapi sekarang hari ini beliau udah luar biasa banget, sukses dan menginspirasi banyak orang.